Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDXNL Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming bisa Anda saksikan di idxnl.com. Dan pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Pemirsa, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia resmi meluncurkan Centralized Investor Data Management System atau KORS KSAI yang merupakan platform untuk sentralisasi data dan dokumen Know Your Customer bagi pelaku jasa keuangan. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI resmi meluncurkan Centralized Investor Data Management System atau KORS.KSEI yang merupakan platform untuk sentralisasi data dan dokumen Know Your Customer bagi pelaku jasa keuangan atau PJK. Dalam keterangan resmi, Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat mengatakan pengembangan sistem baru ini merupakan upaya KSEI dalam mendukung akselerasi pendalaman pasar. Ini dilakukan melalui kemudahan proses Customer Due Diligence dan atau Engaged Due Diligence yang dilakukan oleh PJK terhadap nasabah. KORS.KSEI merupakan platform layanan administrasi prinsip mengenali nasabah atau LAPMN yang berbasis web browser sehingga tidak memerlukan instalasi software tersendiri. Penggunaan sistem LAPMN oleh PJK hanya memerlukan penambahan konfigurasi di personal komputer masing-masing. KORS.KSEI dapat memudahkan PJK dan investor pasar modal dalam proses pembukaan rekening serta pengkinian data investor menjadi lebih mudah dan efisien. Dengan KORS.KSEI, investor tidak perlu lagi mengirimkan data dan dokumen yang sama secara berulang dalam proses pembukaan rekening. Apabila investor ingin membuka rekening investasi di PJK lainnya, maka investor dan PJK yang menjadi pemakai jasa KSEI dapat menggunakan data yang telah tersimpan di platform KORS.KSEI. Semua data yang ditarik dan dibagikan melalui KORS.KSEI tetap aman karena proses penarikan data harus memperoleh persetujuan investor yang dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui tautan yang dikirimkan ke surat elektronik atau mengambil paste code khusus dari fasilitas akses.KSEI sebagai bentuk persetujuan yang dapat disampaikan kepada PJK. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data investor yang tersimpan, KORS.KSEI menggunakan jaringan khusus non-public, yaitu Jaringan Terpadu Pasar Modal atau JTPM dan KSEI. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDXNL. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, KORS KSAI untuk kemudahan sentralisasi data investor sudah hadir bersama saya di studio dengan Bapak Dharma Setiadi. Beliau adalah Direktur Pengembangan Infrastruktur dan Manajemen Informasi KSAI. Selamat pagi, Pak Dharma. Selamat pagi. Salam sehat, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya di studio. Terima kasih sama-sama. Ini kita langsung saja berbincang terkait dengan satu sistem baru yang sudah ditelurkan oleh KSAI begitu. Seperti apa sih Anda mungkin bisa sampaikan terkait dengan mekanisme dari LAPM ini yang telah diimplementasikan oleh KSAI sendiri ini, Pak? Iya, LAPMN itu merupakan satu layanan jasa KSAI ya. Kita melaksanakan ini sesuai dengan amanat dari POJK 15 tahun 2023. Di mana di situ kita diminta untuk menyediakan satu platform yang tersentralisir untuk menyediakan ataupun menyimpan data dan juga dokumen-dokumen terkait dengan nasabah ataupun investor yang ada di pasar modal. Dengan demikian seluruh data yang tadinya tersebar di masing-masing LJK itu kita sentralisir dalam satu platform sehingga itu bisa digunakan sharing secara bersama, tetapi juga kita memperhatikan adanya tingkat sekuritas dan juga keamanan data, kerahasiaan data juga kita perhatikan. Demikian. Jadi itu fungsinya, jadi disatukan begitu ya, kita bisa disebutkan one data lah begitu ya untuk pasar modal Indonesia. One big data, wow, terkait ini menarik. Investor. Nah, manfaat dari KORS KSAI sendiri seperti apa kalau misalnya bagi saya, misalnya sebagai investor, kemudian calon investor sendiri? Ya, jadi sebelumnya, ini latar belakangnya ya, sebelumnya masing-masing investor kalau dia ingin membuka rekening yang kedua, ketiga dan seterusnya di LJK lain, LJK itu lembaga jasa keuangan yang lain, misalkan seperti perusahaan efek, kemudian manajer investasi, agen penjual reksadana, ataupun juga bank kustodian, itu masing-masing selalu meminta data yang lengkap.
kemudian dokumen juga yang banyak gitu ya. Oke. Nah ini bagi investor ini tentunya sangat merepotkan karena mereka harus berulang kali menyediakan data, mengisi formulir semuanya, kemudian dimintakan semua dokumentasinya, itu mereka submit lagi ulang. Nanti kalau bila mereka si nasabah ini membuka lagi ke perusahaan efek yang lainnya atau ke apart yang lainnya, itu akan sama berulang, dimintakan lagi datanya, kemudian dokumentasinya juga mereka submit. Nah dengan adanya Kors KSE ini, nasabah tidak perlu lagi mengisi semua data, kemudian menyampaikan dokumen yang lengkap lagi pada saat dia membuka kedua dan ketiga dan seterusnya. Nasabah cukup memberikan yang namanya SID, Single Investor ID yang sudah ada di pasar modal. Ya, mereka tinggal kasih datanya kepada LJK yang akan dia bukakan rekeningnya di berikutnya. Nanti LJK tersebut akan input datanya ke dalam Kors ini untuk tarik ataupun retrieve datanya yang lengkap terkait dengan si nasabah ini. Tapi tentunya seperti tadi saya sampaikan, kita juga memperhatikan adanya kerahasiaan data. Betul. Jadi investor juga akan dikirimkan secara otomatis melalui email oleh sistem Kors ini untuk dimintakan konfirmasinya. Jadi tanpa konfirmasi, LJK tidak mungkin bisa tarik data ataupun menggunakan data si investor tersebut. Ya itu dia, memang salah satu hal yang perlu dicermati kalau kita bicara mengenai big data adalah kerahasiaan, kemudian bagaimana data itu tidak bocor. Jadi memang perlu ada verifikasi ya. Betul, dari si investor ataupun calon investornya. Betul. Wow, tapi kalau kita lihat dengan kondisi seperti saat ini, sejak kapan sih sistem ini diberlakukan? Mengingat akhirnya ada satu sistem yang ini bisa digunakan oleh banyak pihak dengan proses verifikasi yang bisa dikatakan itu tergantung dari investornya sendiri. Jadi keputusan ada di tangan kita sendiri begitu ya? Ya, jadi ini sudah kita implementasikan sejak 12 Februari. 12 Februari, tahun ini ya, baru ya. Sebenarnya inisiatif ini juga sudah cukup lama. Yang dulu mungkin di market sudah mengenal yang kita sebut dengan KYC administrator sebenarnya. Tetapi dituangkan ke dalam peraturan di POJK-nya itu dimaksudkan dengan istilahnya itu adalah LAPMN, Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah. Intinya adalah sama sebenarnya. Jadi dengan menggunakan LAPMN ini, nasabah tidak perlu lagi melakukan submit ulang untuk data dan dokumentasinya seperti itu. Baik, nah kalau caranya sendiri investor untuk menggunakan data yang telah tersimpan dalam Kors KSEI ini seperti apa? Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan, dia hanya menyampaikan saja SID-nya ataupun nomor NIK-nya saja. Cukup itu saja. Nanti kemudian perusahaan efek ataupun MI ataupun agen penjual reksadana ya itu dia tinggal input saja informasi tersebut, SID tersebut ke dalam sistem Kors. Kemudian sistem Kors itu akan menampilkan datanya. Ya. Sepanjang dikonfirmasikan atau di-approve oleh nasabah yang bersangkutan. Itu dia. Kalau bicara mengenai jenis investasinya ini untuk yang mana nih? Kalau misalnya kita bicara mengenai ada lembaga yang tadi LPJK itu ya, itu kaitannya dengan apakah khusus saham kah atau reksadana kah atau semua investasi? Jadi Kors KSE ini kita mengintegrasikan dari sistem utama kita ada dua ya. Sistem CBES untuk yang saham, obligasi dan turunannya, juga untuk sistem S-Invest untuk reksadana. Gitu. Jadi mengintegrasikan semuanya. Dengan demikian nasabah apabila dia mau membuka rekening baik itu untuk saham, obligasi, sun, ori ataupun untuk reksadana itu bisa menggunakan Kors ini. Wow, jadi sesimpel itu. Hanya memberikan SID. Betul. Untuk pembukaan rekening kedua ya. Kalau untuk pertama tentunya tetap data lengkap data lengkap, dokumen lengkap untuk dia lengkapi, itu yang akan disimpan oleh sistemnya kita. Tapi kalau pada saat dia untuk membuka rekening kedua dan ketiga dan seterusnya, itu dia cukup sampaikan saja SID number-nya, itu akan otomatis bisa ditampilkan dan disampaikan permohonan approval-nya kepada nasabah bersangkutan. Ya, seiring dengan perkembangan pasar modal sendiri kan banyak investor-investor baru di Indonesia. Seberapa kuat nanti sistem ini bisa menopang kebutuhan itu kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita kaji dulu sebentar. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kami sampaikan data terkait dengan jumlah investor pasar modal di tanah air. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, kita lihat dari Januari 2024, 12,32 juta investor. Kemudian per Februari di tahun ini juga sudah ada pertambahan menjadi 12,47 juta investor. Sementara target sampai dengan tahun 2027 mendatang capai 20 juta investor. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Dharma Setiadi, Direktur Pengembangan Infrastruktur dan Manajemen Informasi KSEI. Ya, Pak Dharma, kalau kita lihat dengan data tadi yang sudah disampaikan, 20 juta investor di tahun 2027. Ya. Dan ini pasti menjadi salah satu jalannya dengan adanya sistem Kors KSEI ini. Nah, apakah ini memang menjadi bagian upaya untuk mencapai tadi jumlah investor baru, bagaimana menjaring investor-investor baru di pasar modal? Ya, pertama saya sampaikan bahwa target 20 juta investor di 2027 itu bukan merupakan target KSE sendiri. Jadi kami bekerja sama dengan SRO dan juga didukung oleh OJK menetapkan target tersebut 20 juta sampai 2027. Kalau kita tarik rata-ratanya sekitar dibagi, selisihnya itu tadi 12 juta ya di akhir 2023. Itu kita harus kejar atau capai 8 juta tambahan. Dalam 4 tahun artinya dalam setahun itu kurang lebih 2 juta yang akan kita sasar gitu ya. Dan ini kita selalu berusaha untuk mengejar target tersebut dengan berbagai upaya kita. Selalu koordinasi dan bekerja sama dengan SRO dan juga OJK. Kita ke daerah-daerah melakukan roadshow segala macam seperti itu. Ada seminar, ada workshop seperti itu dan kerjasama juga dengan beberapa kantor perwakilan bursa tentunya dan juga ada kampus-kampus, universitas ya di daerah. Itu yang selalu kita lakukan. Dan implementasi dari Kors KSE ini merupakan salah satu fasilitas yang bisa memudahkan bagi nasabah ataupun investor ataupun calon nasabah ataupun investor. Dengan demikian mereka akan melihat bahwa membuka rekening di pasar modal itu akan lebih mudah dengan adanya fasilitas ini. Dan bukan cuma bagi investor tentunya, yang bisa merasakan secara langsung adalah LJK itu sendiri. Karena mereka yang tadi saya sebutkan, perusahaan efek, kemudian manajer investasi, agen penjual reksadana, itu bisa dengan mudah menggunakan ini, hanya menyebutkan saja SID dari investor tersebut, datanya langsung keluar. Dan bisa mereka gunakan untuk pembukaan rekening. Oke, menarik. Lantas sejauh mana sih perbedaan pada saat sistem ini belum ada, kemudian sekarang sudah diterapkan ini di pasar modal, Pak? Ya, sebelum Kors KSE ini diimplementasikan, nasabah itu harus mengajukan pembukaan rekening tambahan itu dengan mengisi data yang lengkap, kemudian juga melengkapi dengan dokumen-dokumen yang mereka minta biasanya oleh perusahaan efek ataupun manajer investasi atau agen penjual. Nah, dengan adanya Kors ini itu tidak perlu lagi dilakukan. Jadi penyampaian data dan dokumen cukup satu kali saja pada saat pertama kali nasabah membuka rekening di pasar modal. Dimanapun nggak apa-apa, terserah. Di perusahaan efek, apakah di manajer investasi atau di agen penjual reksadana, nggak apa-apa. Semuanya data lengkap nanti akan kita simpan di KSEI, sistem KSEI di Kors KSEI. Nah, pada saat pembukaan kedua cukup menyampaikan saja SID-nya. Nanti LJK akan menarik data seluruhnya itu melalui Kors ini dengan approval dari nasabah yang bersangkutan. Itu dia, sangat simpel kemudian sangat inovatif. Nah, lantas bagaimana dengan pengembangan sistemnya, infrastrukturnya nih untuk menunjang? Berarti kan tadi dari LJK pasti akan ada permintaan kalau misalnya mau ada penambahan lagi mungkin investasi atau pembukaan rekening berikutnya ini. Ya, betul. Kita untuk implementasi sistem ini tentunya sudah menyiapkan secara lengkap ya sistemnya, hardware maupun softwarenya, aplikasinya, dan juga kita mengajak para pelaku untuk ikut menguji, coba. Jadi ada 10 institusi yang ikut dalam project piloting kita sebelum implementasi Kors ini. Itu beragam dari mulai perusahaan efek, kemudian ada bank kustodian, ada agen penjual reksadana, ya. Itu semua berkoordinasi dengan kita, bekerja sama, melakukan pengujian dari awal sampai dengan akhir, flow-nya itu diikuti dan itu sudah berhasil seluruhnya. Dan dengan demikian kita pada tanggal 12 Februari itu kita implementasikan. Ini juga sesuai dengan peraturan OJK yang tadi ya 15 nomor 2000 tahun 2023 bahwa
per Februari itu sebenarnya per 8 Februari kalau jatuh temponya ya target kita untuk implementasi. Cuma kalau kita lihat tanggalan itu hari libur panjang kalau nggak salah. Jadi hari bursa berikutnya adalah tanggal 12 Februari. Betul. Makanya kita rilis itu di tanggal 12 Februari. Nah, kemudian baru launching secara grand launchingnya itu kemarin ya. Kita resmikan secara formal. Ya, harapan dari KSI sendiri terkait dengan pengembangan dari course KSSI ke depan seperti apa nih? Kita mengharapkan adanya peningkatan efisiensi. Efisiensi. Yang selalu kita lakukan untuk pengembangan infrastruktur di pasar modal kita adalah untuk peningkatan efisiensi. Dalam hal ini adalah efisiensi untuk pembukaan rekening. Nah, dengan adanya aplikasi ataupun sistem course KSE ini, kita harapkan pembukaan rekening kedua, ketiga, dan seterusnya itu akan lebih mudah. Data kami mencatat bahwa cukup banyak investor-investor itu yang memiliki lebih dari satu rekening. Separuhnya ya, 50%, sekitar 50% itu nasabah punya rekening lebih dari satu. Nah, ini artinya kita bisa membantu sejumlah nasabah tersebut, sebagian nasabah tersebut pada saat mereka membuka rekening yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu tidak perlu lagi direpotkan dengan proses untuk pelengkapan data dan dokumen-dokumen seperti itu. Cukup SID saja. SID saja. Dan ini pun juga membantu bagi partisipan KSI, ya, perusahaan efek, bank kustodian, manajer investasi, agen penjual reksadana untuk melakukan pembukaan rekening dengan lebih efisien lagi. Ya, lantas bagaimana dengan strategi pengembangannya ke depan begitu yang akan direalisasikan di tahun 2024 ini, Pak Darma? Baik, kita punya juga beberapa rencana strategis lainnya yang mengikuti dari implementasi course KSI ini. Satu diantaranya adalah untuk membuat sub rekening efek di sistem kami di CBES itu dapat menjadi alternatif penyimpanan dana bagi nasabah, khususnya bagi nasabah yang aktif bertransaksi di pasar modal. Dengan adanya SRE yang bisa menjadi alternatif penyimpanan dana, nasabah tidak perlu lagi mengeluarkan dananya setelah mereka transaksi, kemudian masukkan lagi untuk transaksi berikutnya. Sehingga dana tersebut bisa stay di rekening ataupun di sub rekening efek di CBES, di KSI, untuk aktivitas transaksi berikutnya. Seperti itu. Karena KSI juga sudah menjadi anggota dari Bank Indonesia, baik itu sistem BI RTGS maupun BI FAS. Dengan demikian seluruh bank anggota BI itu bisa kirimkan dananya ke KSI langsung ke subrekening efek nasabah. Jadi menggunakan RTGS maupun BI FAS, nasabah ingin mengirimkan dananya untuk transaksi di pasar modal bisa langsung tujukan ke KSI dengan mencantumkan nomor subrekening efeknya, langsung muncul di CBES. Jadi kita tidak lagi ribet lagi nih kalau kita bicara mengenai penggunaan dana pada saat mau investasi dong. Betul. Khususnya bagi yang aktif bertransaksi. Karena kalau banyak nih investor-investor yang harian, yang transaksi short term trading kan biasanya kan sering melakukan transaksi nih, Pak Darma. Betul. Seperti itu. Jadi kalau dia mungkin sekali-sekali saja itu silahkan untuk keluar dananya dari sistem KSI. Tapi kalau yang nasabah terkait ingin bertransaksi lanjutan ataupun aktif bertransaksi, fitur ini sangat bermanfaat bagi mereka. Lantas bagaimana dengan perkembangan data dari pertumbuhan investor pasar modal nih, Pak Darma? Kita bahas lagi nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Darma Setiadi, Direktur Pengembangan Infrastruktur dan Manajemen Informasi KSEI. Baik, Pak Darma, kita bicara mengenai strategi, kemudian rencana-rencana inovasi-inovasi apa saja yang akan ditelurkan lagi oleh KSEI di tahun 2024 ini. Tadi sudah ada sub rekening efek. Nah, berikutnya ada lagi nggak? Ya, jadi sub rekening efek sebagai alternatif penyimpanan dana ini kebetulan implementasinya itu berbarengan dengan course KSI, yaitu di 12 Februari 2024. Kemudian di rencana pengembangan berikutnya adalah untuk sama ya, seperti SRE tersebut, tetapi kita terapkan juga di
IFUA namanya, Investor Fund Unit Account, yang ada di sistem S-Invest. Jadi CBES itu untuk saham dan obligasi dan turunannya. Satu lagi adalah sistem utama kami adalah S-Invest untuk sentralisasi pengelolaan reksadana, transaksi reksadana. Ada rekening namanya IFUA, Investor Fund Unit Account. Nantinya pun juga kita menuju bahwa IFUA juga bisa untuk sebagai alternatif penyimpanan dana. Artinya kalau kita kombinasikan di sini, nasabah apabila aktif bertransaksi, baik itu transaksi di saham maupun di reksadana, itu bisa menyimpan dananya di rekening-rekening yang ada di sistem KSEI. Dan di tengahnya kita akan siapkan satu sistem cash management system KSEI. KSEI Cash Management System, di mana bisa mengalirkan dana, bisa dengan menggunakan pindah buku saja antar sistemnya KSEI tadi, antar sistemnya untuk CBES ya, untuk saham, kemudian pemindahan dana ke sistemnya reksadana itu bisa langsung dilakukan dengan pemindah bukuan untuk nasabah yang sama. Demikian juga sebaliknya, misalkan nasabah dia bertransaksi ataupun menjual reksadananya, dananya masuk ke S-Invest di IFUA-nya, dia ingin katakanlah transaksi beli saham, itu tinggal pindahkan dananya dari IFUA di S-Invest ke CBES, seperti itu. Jadi tidak perlu keluar masuk. Prosesnya sendiri simple juga nggak nih Pak? Kalau misalnya saya ingin cepat-cepat transaksi baik yang tadi reksadana maupun saham. Sesimpel kita transfer dana di perbankan, karena tinggal menyebutkan saja nomor rekeningnya. Ini masih dalam pengembangan kami dan ditargetkan di pertengahan tahun kita akan rilis untuk yang rencana kerja yang ini. Pertengahan tahun ini ditunggu saja pemirsa, ada inovasi baru lagi akan ditelurkan oleh KSI. Nah, bicara mengenai perkembangan data dari jumlah investor sendiri ini, bagaimana KSI melihat ke depan? Tadi targetkan ada 20 juta investor di tahun 2027 nih Pak. Silakan. Yang menarik ya dari data demografi investor kita itu semua masih tersentralisir ataupun terkonsentrasi di Pulau Jawa. Itu data kami menyatakan bahwa ada 55% data investor itu ada di Pulau Jawa, di luar DKI ya, Jakarta. Ditambah dengan Jakarta 13%, artinya 68% investor itu ada di Pulau Jawa plus Jakarta. Sedangkan kalau di pulau-pulau besar lainnya seperti di Sumatera itu ada sekitar 17%, Kalimantan dan Sulawesi masing-masing 5%. Itu menandakan bahwa sebaran dari investor di pasar modal Indonesia itu masih belum merata. Ini merupakan suatu tantangan bagi kita semua, baik kami juga ya di SRO dan juga bersama dengan OJK untuk tentunya selalu menjalankan sosialisasi dan juga edukasi kepada calon-calon nasabah yang ada di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Kita juga bekerja sama dengan berbagai institusi di daerah seperti kampus-kampus, universitas. Kenapa? Karena di data lainnya juga kita melihat sebaran investor itu ternyata dilihat dari sisi umur itu untuk nasabah yang umur 30 tahun ke bawah atau Gen Z itu sebanyak 56%, dominan juga. Gen Z-nya ya? Betul, 56%. Artinya kita bagaimana strategi kita untuk approach mendekati mereka supaya mereka lebih familiar lagi dengan pasar modal. Ini ada potensi sebenarnya kalau kita lihat dari jumlah yang 56% tadi itu ya. Bukan berarti kita mengabaikan untuk genre yang lain ya, usia-usia yang lainnya. Tetapi ini kita melihat potensi yang besar. Banyak sekali usia-usia muda yang tertarik dengan pasar modal ataupun berinvestasi. Jangan sampai mereka salah memilih produk investasi yang ilegal gitu ya. Itu salah satu yang kita tuju juga agar mereka bisa lebih mengenal pasar modal. Makanya kita juga berbagai media sosial, kita juga sediakan berbagai informasi-informasi yang ada. Baik, dan pasar modal itu sudah ada sebagian juga yang masuk dalam kurikulum begitu ya Pak di perguruan tinggi. Apakah ini bisa menjadi salah satu solusi juga? Kemudian ada galeri investasi di sana begitu Pak? Betul, itu salah satu usaha juga dari kami bekerja sama juga dengan Bursa Efek Indonesia dan juga kantor perwakilan di berbagai daerah, kerjasama juga dengan universitas perguruan tinggi gitu ya. Dan tentunya juga kami mengapresiasikan kepada institusi LJK lainnya yang bisa menyentuh langsung
sampai level investor ataupun calon investor, seperti perusahaan efek di daerah-daerah itu. Biasa kita bekerja sama dengan mereka agar bisa langsung menampung ataupun langsung membukakan datanya, membuka rekening bagi calon-calon nasabah-nasabah ini. Kemudian ada juga yang bisa membuka rekening untuk reksadana, agen penjual reksadana, terutama yang online. Kalau kita lihat sejarah dari pertumbuhan jumlah SID itu meningkat pada saat pandemi. Baik. Ya, itu ada awalnya memang ada 3,8 juta di akhir 2020. Kemudian 2021 itu meningkat 92%, itu tinggi sekali, signifikan, sampai 7,5 juta. Kemudian berikutnya 2022 sampai 10,3 juta, sampai akhirnya 2023 12,1 juta. Kalau kita lihat peranan dari Upward yang online ya, itu sangat memberikan pengaruh besar karena pada saat pandemi orang itu banyak di rumah, aktivitas semua online, dan itu mereka manfaatkan untuk membuka rekening untuk berinvestasi. Jadi kita mengharapkan kontribusi yang konsisten dari LJK-LJK lainnya, perusahaan efek, kemudian manajer investasi, agen penjual reksadana yang baik berbentuk bank maupun sekuritas ataupun yang Upward yang online, juga bank kustodian, untuk selalu memberikan edukasi kepada masyarakat, calon-calon investor untuk berinvestasi pada produk-produk investasi yang legal, yang sudah diberikan persetujuan dari OJK, terdaftar di OJK. Berarti literasi masih akan terus dilanjutkan begitu ya, bagaimana edukasi juga diberikan kepada masyarakat calon-calon investor begitu di pasar modal. Baik, Pak Dharma, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa hari ini. Dengan senang hati. Maju terus juga untuk KSEI sampai dengan tahun-tahun berikutnya, Pak Dharma. Terima kasih banyak. Baik, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan alokasi dana FLPP tahun 2024 yang lebih rendah dari tahun 2023. Kami segera kembali.